Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat, meminta kepada pemerintah agar segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi 7 orang kepala desa yang telah mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif pada Pileg tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan politisi Partai Demokrat tersebut dalam rapat kerja Komisi 1 DPRD Kampar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Dalam upaya menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh 7 kepala desa yang hendak maju dalam proses pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024, Komisi 1 DPRD Kampar meminta agar pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar untuk segera melakukan proses pemberhentian karena hingga saat ini ke-7 kepala desa ini belum ada surat keputusan pemberhentian dari pemerintah. Padahal mereka telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala desa yang merupakan salah satu syarat saat mendaftarkan diri sebagai caleg di KPU Kampar. Hal ini terungkap saat dilaksanakannya rapat kerja antara Komisi 1 DPRD Kampar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 1 ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Zulfan Azmi dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar Lukman Badu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang juga sebagai Koordinator Komisi 1 Tony Hidayat menyampaikan dan minta kepada pemerintah agar segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi 7 orang kepala desa yang telah mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif pada Pileg tahun 2024 mendatang. Jika ini dibiarkan, takutnya nanti akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh 7 kepala desa dalam proses pencalonan mereka. Karena sudah mendapatkan beberapa laporan bahwa hingga saat ini saat mereka melakukan sosialisasi di tengah masyarakat masih menggunakan atribut kepala desa. Beberapa kepala desa yang ikut dalam konsentrasi politik di pemilihan umum Pileg. Memang kebetulan saya dapat laporan banyak dari masyarakat terkait dengan itu. Kita mungkin itu nilai-nilai subjektif politik lah itu ya. Saya tidak terlalu membuat itu menjadi sebuah alasan, tapi alasannya lebih kepada regulasinya gitu. Regulasi pertama yang kami pegang adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 terkait dengan pemberhentian seorang pejabat pemerintah desa, juga saya agak pemerintah desa lah ya, sama. Yaitu pertama adalah meninggal dunia, yang kedua adalah mengundurkan diri, yang ketiga terkena yang namanya kasus hukum, dan tapi di dalam poin 1, poin 2 itu tidak pakai penjelasan lagi. Ketika seseorang mengundurkan diri dan meninggal dunia itu secara otomatis. Yang poin ketiga itu harus ada penjelasan lagi, yaitu terkait dengan itu harus inkrah dan memenuhi kekuatan hukum di situ. Nah, dari poin 1, poin 2 itu sudah memang tegas mengatakan seseorang pejabat sudah mengundurkan diri, kenapa kita mengulur-ulur lagi? Oke, itu satu regulasi. Regulasi yang kedua adalah PKPU nomor 10/2023. Di pasal 15 itu, pasal 15 itu ya, intinya begini, bakal calon yang menjabat sebagai kepala desa menyerahkan keputusan pemberhentian kepada pejabat yang berwenang, itu kepala daerah ya, pada saat mengajukan pengunduran diri. Memang nantinya ada poin ayat 2, ada ABC-nya, itu kan apabila tidak diberhentikan. Tapi di ayat 1-nya jelas-jelas mempertegas di situ bahwa pada saat mengajukan pengunduran diri itu sudah harusnya diberhentikan. Nah, tapi dari surat kepala daerah justru mengatakan bahwa harus menjaga netralitas segala macam, dan nantinya akan dilakukan audit selama penggunaan dana desa, dan nanti setelah itu bersih barulah nanti diproses. Ada memang di PKPU itu menyebutkan nanti selambat-lambatnya, ini selambat-lambatnya ya, pada saat DCT. Nah, itu kan kata-kata selamat-lambatnya. Tapi kita kenapa menggunakan kata-kata selamat-lambatnya? Tentu kami ingin tahu apa yang menjadi alasan secara aturan bagi PMD kita, kenapa menggunakan kata-kata yang paling lama gitu ya. Jika memang menjadi landasan itu adalah soal pemeriksaan, apakah seseorang pejabat
ketika dia diberhentikan, dia tidak berhak lagi untuk diperiksa. Apakah memang ada aturan seperti itu? Maka kita ulur dia selama menjabat untuk mengklarifikasi seluruh penggunaan keuangan desa. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, 7 kepala desa yang maju sebagai caleg pada Pileg tahun 2024 mendatang, yakni Desa Gunung Sari, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Desa Ganting, Kecamatan Salo, dan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.